Berlangsung selama 2 hari, Saudara, Indonesia Economic Summit 2025 diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 1.500 peserta dari 48 negara hadir dalam acara IES 2025. Salah satu pembicara yang tampil di hari kedua Indonesia Economic Summit 2025 adalah Sofyan Jalil. CEO Indonesian Business Council ini berharap forum IES bisa menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan memberi dukungan serta kebijakan publik yang dapat memperkuat daya saing sektor swasta. Sebab IES 2025 bisa menjadi jembatan bagi pemimpin bisnis, pengambil kebijakan, dan ahli ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan pemerintah. Acara IES tahun ini berlangsung selama 2 hari dan menghadirkan 100 pembicara dari berbagai sektor. Peserta yang hadir sekitar 1.500 orang dari 48 negara. Pemerintah tengah gencar meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri. Selain untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi 8%, tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan melalui investasi. Lantas, investasi apa saja yang dibutuhkan untuk meraih semua target tersebut? Berikut wawancara selengkapnya bersama Rizka Andalina dan penasihat khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro. Kata kuncinya, dan ini tentunya menjadi perhatian pemerintah sekarang, itu ada pada investasi. Nah, pertanyaannya, investasi seperti apa yang kita harapkan? Tentunya harus investasi yang di satu sisi bisa mendorong percepatan pertumbuhan, tapi di sisi lain adalah investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Ya. Kenapa lapangan kerja itu penting? Karena kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak, berarti ada misalkan lulusan dari perguruan tinggi atau lulusan dari pendidikan diploma yang tadinya belum dapat income, ya, tapi karena ada lapangan kerja dia bisa bekerja, terutama di sektor formal, sehingga ketika bekerja di sektor formal tersebut maka dia sudah mendapatkan income. Jadi dari tadinya income-nya nol istilahnya, yang barangkali bisa dikategorikan miskin misalkan, tapi karena sudah mendapatkan income, dia bisa langsung naik kelas. Apakah ke yang namanya kelompok rentan miskin, atau lebih bagus lagi ke kelompok yang namanya aspiring atau menuju kelas menengah. Ya. Nah, itu yang di sisi income-nya. Kan kita harus meningkatkan nominal income. Nah, untuk bisa mengurangi atau mengefisienkan pengeluaran dasar, maka di sini diperlukan investasi juga, tapi lebih banyak oleh pemerintah, yaitu investasi di bidang infrastruktur yang bisa mengurangi biaya dasar ini. Contohnya, investasi untuk distribusi air bersih, investasi misalkan untuk kebutuhan gas untuk kebutuhan memasak misalkan. Kan sekarang kita pakai LPG 3 kilo yang tidak hanya diimpor tapi juga disubsidi. Ya. Padahal kita punya gas alam yang cukup besar, yang domestik penyerapan domestiknya rendah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada jaringan gas yang diinvest untuk bisa menyalurkan gas itu ke rumah-rumah. Ya. Nah, kemudian investasi di perumahan. Ya. Ini tentunya inline dengan ide dari Pak Prabowo untuk 3 juta rumah. Karena bagaimanapun rumah kan kebutuhan dasar. Ya. Nah, kemudian ada lagi investasi di misalnya transportasi publik. Ya. Karena sekarang ini kenapa Jakarta macet seperti ini, ya, subsidi BBM begitu besar, karena semua orang mau tidak mau harus menggunakan kendaraan pribadi, apakah roda 2 atau roda 4, dan ketika misalkan Anda punya roda 2 atau roda 4 yang memang harus Anda pakai sehari-hari, Anda harus keluarkan biaya kan untuk BBM. Makanya harus ada subsidi BBM. Jadi bebannya terlalu besar. Kalau kita tidak invest di bidang-bidang yang bisa mengurangi pengeluaran dasar. Jadi kalau kita sudah tingkatkan income nominal dan kita kurangi biaya dasar tersebut, harapannya terjadi kenaikan daya beli tadi atau kenaikan real income yang tentunya secara otomatis itu akan mengurangi kemiskinan. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kita tidak mengorbankan pertumbuhan demi mengurangi kemiskinan, tapi kita mencoba menciptakan pertumbuhan sekaligus kita mengurangi kemiskinan. Jadi kita harus punya strategi yang istilahnya tidak hanya berorientasi kepada penciptaan output ekonomi yang setinggi-tingginya, tapi juga harus punya strategi untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.